Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sandali. Siap, gerak. Sudah siap, Mas Wahril? Satu suara, satu kekompakan, satu kebersamaan. Siapa kita? MBS Sulari. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Istirahat di tempat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nuruddin selaku kepala sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan serta asatidzah yang kami cintai, yang kami sayangi, dan yang kami banggakan untuk menjadi tonggak generasi masa depan, anak-anakku semuanya, para santri MBS SMA Muhammadiyah 1 Weleri. Alhamdulillah, yang pertama sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini, di tengah terik matahari yang cukup menghangatkan tubuh kita, yang menghantarkan panas guna memberikan energi yang positif untuk kita semuanya, kita masih diberi kemampuan untuk berdiri di sini, untuk mendengarkan, dan tentunya untuk menjalankan atau melaksanakan satu kegiatan, yaitu upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di pagi hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana secara rasional, secara kasat mata, meskipun kita tidak menyaksikan dengan mata kepala kita, beliau juga merupakan seorang pahlawan buat kita semuanya, yaitu dengan memperjuangkan agama Islam yang saat ini kita betul-betul merasakan hasilnya. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini, di tanggal ini, ya, dan tepatnya tanggal 10 November, kita semuanya, dan mungkin tidak hanya kita, barangkali banyak sekolah, instansi pemerintah, dan di sana di pusat juga barangkali saat ini sedang melaksanakan satu upacara, yaitu upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di 10 November ini. Kenapa dikatakan sebagai Hari Pahlawan di tanggal 10 November ini? Sesuai dengan apa yang kalian pelajari barangkali di mata pelajarannya Pak Burhan, bahwa di tanggal 10 November ini dulunya terdapat satu peristiwa peperangan yang menewaskan cukup banyak, dan itu berlangsung selama 3 minggu lamanya. Perang berlangsung selama 3 minggu. Satu hari saja perang itu hidup kita terasa tidak tenang. 2 hari, 3 hari, ini 3 minggu. Dan yang kita saksikan selama ini di berita-berita Palestina dengan Israel itu tidak hanya berminggu-minggu, bertahun-tahun. Mau tidur tidak tenang, mau makan logistiknya tidak tersedia, mau ini itu juga tidak nyaman. Kenapa? Di mana-mana terdengar suara bom dan penembakan. Dan itu juga terjadi pada para pahlawan, para saudara-saudara kita di saat tanggal 10 November itu terjadi gencatan senjata yang menewaskan banyak orang.
Tentu itu ada sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Mereka semuanya adalah pahlawan. Ya, mereka yang gugur di medan perang adalah pahlawan, dan tidak bisa dipungkiri kita semuanya juga termasuk kategori pahlawan. Kategori apa yang membuat kita menjadi pahlawan? Ya. Pertama, kita harus mencoba untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari para pejuang pahlawan yang mendahului kita. Apa yang bisa kita ambil? Satu, mereka mempunyai sebuah keberanian. Ya. Mereka tidak akan pernah gugur, mereka tidak akan pernah berani berperang tanpa adanya mental untuk berani maju berperang. Ya. Dan itu semuanya harus kita punya. Berani untuk tampil, berani untuk maju, berani untuk menampilkan apa yang menjadi bakat kita. Jangan menjadi anak yang hanya taklid atau mengikuti itu saja. Jangan hanya menjadi anak yang hanya mengikuti rutinitas saja. Makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, main, makan, tidur, bangun, main. Itu merupakan salah satu anak yang tidak mempunyai jiwa kepahlawanan. Maka jadi anak yang harus pemberani. Seperti ini, para petugas upacara pada pagi hari ini, mereka termasuk anak-anak yang mempunyai jiwa keberanian. Ya. Teman-teman kalian yang kemarin ikut lomba, baik kimia, matematika atau yang lain, mereka juga punya jiwa keberanian. Kalau tidak berani, mereka tidak akan pernah berani untuk tampil. Dan kesempatan keberanian itu masih banyak, ya masih banyak untuk kalian dalam hal apapun. Ya, maka tunjukkan jiwa keberanian kalian sebagai wujud penghormatan terhadap para pendahulu yang telah mendahului kita. Kemudian yang kedua, para pahlawan yang telah gugur itu mempunyai jiwa perjuangan atau jiwa pejuang. Seperti hanya yang telah kami sampaikan tadi, siapa kita? Pejuang. Maka mereka berjuang, punya semangat untuk berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk melawan penjajah, berjuang untuk menggapai kemerdekaan, dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita juga harus mempunyai sifat pejuang. Pejuang dalam hal apa? Pejuang dalam membentuk karakter kita. Berjuang untuk menentukan masa depan kita yang bagus. Berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu yang sekiranya itu tidak baik buat kita semuanya. Sehingga apa? Diri kita akan menjadi insan yang berkualitas. Teman-teman kalian ya, yang saat ini jadi petugas upacara juga mempunyai sifat pejuang. Dalam hal apa? Kita lihat latihannya. Kalau tidak ada jiwa pejuang, tidak akan mungkin pernah mau latihan. Ya. Begitu juga yang ikut lomba olimpiade. Pejuangnya bagaimana? Belajar. Siang belajar, pagi buka buku, malam juga belajar. Itu juga bagian dari sifat pejuang. Kalau tidak ada sifat demikian, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Maka semuanya kita termasuk orang-orang yang mempunyai sifat pejuang tatkala kita betul-betul menampilkan sifat itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, para pahlawan yang telah gugur di sana mendahului kita, tentu mereka mempunyai sifat pengorbanan atau rela berkorban. Apa wujudnya? Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, barangkali harta mereka, bahkan keluarga mereka dipertaruhkan, tidak peduli. Yang penting Indonesia tetap merdeka dan berkedaulatan tanpa ada penjajah yang menghalangi atau mengganggunya. Maka itu semua juga harus kita terapkan, rela berkorban. Apa yang dapat kita wujudkan, Mas, Mbak? Berkorban di masa kalian adalah berkorban bagaimana bisa mempertahankan ego kalian. Bagaimana bisa mengerem rasa ingin bebas di dunia yang barangkali tidak jelas. Rela berkorban berada di pondok, lihat teman-teman yang lain di luar naik motor, main HP, ini itu dan sebagainya. Berkorban, bismillah. Saya di sini menuntut ilmu, saya berkorban untuk diri saya berkorban lillahi ta'ala agar menjadi insan yang lebih baik lagi dengan cara berkorban, betul-betul pengorbanan yang positif. Sehingga apa? Mereka yang berkorban untuk mempertahankan negara ini, mempertaruhkan nyawa sampai gugur, maka apa yang didapat? Kita merasakan hasilnya. Sekarang kita
mendapatkan atau merasakan kemerdekaan yang totalitas tanpa ada penjajah dari luar. Maka jikalau kita meniru apa yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dilakukan oleh para pahlawan dengan rela berkorban, maka aplikasi rela berkorban kita semuanya, yaitu dengan cara mengerem atau dengan cara meminimalisir apa yang menjadi keinginan kita, hasrat kita, ambisi kita. Insya Allah, kalau negara kita itu gara-gara pahlawan itu pengorbanannya bagus, maka tidak dipungkiri, insya Allah kalau pengorbanan kita, pengorbanan kalian juga secara ikhlas, kalian akan mendapatkan sesuatu yang barangkali menjadi cita-cita kalian. Ya. Kemudian yang terakhir, saya akan sedikit menyampaikan tentang satu ayat surat Al-Hud ayat 65, di mana dikatakan di situ bahwa kita sebagai manusia, tatkala kita menginginkan apa atau sesuatu yang berkaitan dengan dunia, ya, kita menginginkan apapun itu yang berkaitan dunia, kalian ingin mobil, kalian ingin rumah, kalian ingin pekerjaan yang layak, kalian ingin mendapatkan istri yang solehah, kalian ingin mendapatkan suami yang solehah, kalian ingin mendapatkan apapun itu yang berbentuk ataupun yang berbau dunia, maka Allah pasti akan memberikan. Ya, Allah pasti akan memberikan. Namun semua itu tentu tidak ada berkahnya tatkala niat itu memang didasari dengan niatan untuk mengedepankan ambisi kita ketika di dunia. Ya. Allah akan memberikan, kalau kita apa Allah akan memberikan. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Tapi ilanar, ketika itu diberikan tanpa ada unsur niatan untuk ibadah dengan Allah, maka ujung-ujungnya nanti semuanya akan kembali pada Allah, dan ilanar, nerakalah yang akan diberikan kepada kita semua. Artinya apa? Ambisi kita hanya didasarkan kepada hubub dunia atau cinta kepada dunia. Maka mulai hari ini, di pagi hari ini, di tanggal 10 November ini, yang pertama, ayo kita ikuti sifat-sifat yang terdapat pada para pahlawan yang sudah mendahului kita. Sifat memberani, sifat pejuang, dan sifat rela berkorban. Harus kita tanamkan baik-baik. Sehingga apa? Label pahlawan tidak hanya disematkan kepada para pendahulu kita, tapi juga ada pada diri kita, di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi seorang pahlawan. Jadilah pahlawan untuk diri kita sendiri, jadilah pahlawan untuk keluarga kita, dan jadilah pahlawan untuk masa depan bangsa ini. Syukron ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.